Shalom Rise Generation, mari kita sama-sama berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah pada hari ini dimulai karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas setiap kita berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Shalom teman-teman, welcome to online Sunday service Arise Generation. Arise Generation, arise for Him. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita mau katakan, Yesus mulia. Keagunganmu, kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama-sama katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Kita mau puji Tuhan lebih dalam lagi. Kita sama-sama katakan, be glorified and magnified.
Oh God, we worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest. In the highest, for your great and matchless name. I worship and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan sepenuh hati kita katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you, God. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Shalom Rise Generation, mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan sekarang ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. To the next level. Hidup menuju tingkat selanjutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah waktu pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus berikan hikmat kepada setiap kami dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kami bersama-sama boleh tunduk akan kebenaran firman-Mu dan boleh menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rise Generation, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Redeem to Glorify. Kita mengucap syukur di minggu yang keempat ini kita boleh sama-sama kembali akan belajar firman Tuhan. Dan kita akan melandasi perenungan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk setiap kita. Silakan teman-teman boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Rise Generation, dimanapun kita berada saat ini, saya ingin sharing pengalaman saya di awal khotbah hari ini. Teman-teman, satu hal yang mungkin simple dan yang saya miliki itu adalah SIM ini, teman-teman. Ya, waktu itu saya punya pengalaman bagaimana SIM ini itu harus hilang sementara ya dari pandangan saya, dari dompet saya, karena saya ditilang oleh polisi. Ya jelas ditilang karena saya melakukan sebuah kesalahan ya teman-teman. Waktu itu saya melanggar dan saya ditilang oleh polisi, sehingga saya harus mengikuti semua prosedur yang berlaku pada waktu itu. Ya teman-teman, SIM saya ini ditahan oleh polisi dan saya harus datang ke kantor polisi di tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Nah teman-teman sekalian, waktu itu saya merasa, wah gimana ini kan penting sekali. Karena setiap hari saya harus berkendara dan saya membutuhkan SIM ini. Bagaimana kalau nggak ada SIM ini? Teman-teman, waktu itu saya akhirnya mengikuti semua prosedur. Sampailah di waktu di mana saya bisa menebus SIM ini untuk saya bisa mendapatkannya kembali. Teman-teman, di pagi hari saya sudah siap dan saya menuju ke kantor polisi dan saya ikuti semua prosedur. Saya membayar sejumlah uang ya untuk menebus SIM ini. Denda karena saya telah melakukan kesalahan. Dan singkat cerita saya mendapatkan SIM ini kembali. Wah, betapa senangnya ya, barang yang kecil ini tapi berharga bagi saya. Teman-teman sekalian, begitu juga dengan setiap kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, bukan? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau datang untuk menebus kita.
Kita adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Karena dia tahu kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Butuh ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang menebus setiap dosa kesalahan manusia. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mau datang, membayar lunas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, betapa luar biasanya karya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita. Dia menebus segala dosa kesalahan kita di kayu salib. Teman-teman sekalian dikasih oleh Tuhan, penebusan yang Yesus lakukan itu adalah penebusan yang luar biasa. Dia membayar dengan dirinya, dengan harga yang mahal. Dia mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Teman-teman, yang Yesus lakukan begitu luar biasa. Tidak seperti kita, ya. Mungkin kita juga punya pengalaman untuk tebus murah, atau kita mengklaim kupon, ya, menebus kupon mungkin di Tokopedia atau di Shopee, ya, atau di tempat-tempat lain yang biasa kita suka membeli barang secara online. Itu dengan mudah, kita tinggal klik, kita dapat kupon itu, kita klaim, kita tebus kupon itu. Itu dengan mudah sekali. Tapi apa yang Yesus kerjakan, teman-teman sekalian, itu jauh lebih berat. Itu jauh lebih luar biasa. Karena kita adalah miliknya. Kita berharga di mata Tuhan, teman-teman sekalian. Sehingga jangan pernah lupakan akan apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk kita menuju ke tingkat selanjutnya, to the next level. Teman-teman sekalian, kita di awal minggu sudah diingatkan bahwa kita sama-sama mau berjuang. Kita sama-sama sudah melangkah di tahun ini. Ya, tema kick off yang sudah kita renungkan bersama. Kita sudah berjalan di dalam perjalanan di tahun ini. Tapi ingatkan diri kita bersama-sama, teman-teman sekalian, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, kita begitu sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena kita adalah pribadi yang Tuhan ciptakan, dan kita adalah pribadi yang unik. The only one. Gak ada yang sama kayak kita. Ya, Tuhan bisa saja menciptakan manusia-manusia lain untuk dia kasihi, untuk dia selamatkan. Tetapi mengapa dia memilih setiap kita? Mengapa dia mau beranugerah kepada setiap kita? Teman-teman sekalian, karena ia sangat mengasihi kita. Dan dia mau bersama dengan kita selama-lamanya. Teman-teman sekalian, biarlah hal ini boleh menyukakan hati kita. Bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 meneguhkan apa yang saya katakan pada hari ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, dan seterusnya. Teman-teman, kita diselamatkan bukan karena kita sudah berbuat baik kepada Tuhan, bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Tidak, teman-teman. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berinisiatif datang ke dalam dunia. Semua karena anugerahnya bagi setiap kita. Dia begitu mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang luar biasa. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal tahun ini, mari kita ingatkan diri kita. Saya pribadi yang dikasihi, saya pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dunia mungkin boleh menganggap kita orang-orang yang mungkin biasa, atau mungkin merendahkan kita, atau tidak menganggap kita. Tetapi teman-teman sekalian, ingatkan diri kita sendiri. Bahwa di mata Tuhan, menurut pemandangan Tuhan, menurut Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Karena itu dia rela datang ke dalam dunia ini, membayar lunas harga penebusan itu. Dia menggantikan kita di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Teman-teman sekalian kasih oleh Tuhan, sekarang apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan? Teman-teman, kalau kita melihat
jemaat di Korintus. Mereka juga adalah jemaat-jemaat yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka sudah mengalami penembusan karya Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Teman-teman, kota Korintus adalah kota yang luar biasa, kota yang makmur. Mayoritas jemaatnya punya pendidikan yang tinggi. Mereka punya pekerjaan yang baik, sehingga mereka diberkati Tuhan dengan materi yang luar biasa. Namun teman-teman, jemaat di Korintus terkenal sebagai jemaat yang juga rusak secara moral. Tuhan berkati mereka dengan kepintaran, dengan kekayaan. Namun teman-teman sekalian, mereka ternyata rusak secara moral. Jemaat ini adalah jemaat yang terpecah. Jemaat yang banyak kelompok-kelompok. Sehingga hal ini menjadi satu perhatian bagi Rasul Paulus. Supaya jemaat ini diberikan nasihat melalui surat kepada jemaat di Korintus ini. Belum lagi masalah-masalah moral. Dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka sudah terbiasa, teman-teman sekalian, untuk melakukan dosa. Bayangkan, jemaat yang sudah mengalami penembusan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, namun dalam praktek hidupnya, mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka sudah terbiasa untuk melakukan dosa. Hal ini yang perlu menjadi perhatian setiap kita. Jangan-jangan kita tidak bedanya dengan jemaat di Korintus, teman-teman sekalian. Hidup kita sudah menerima anugerah Tuhan. Mungkin kita juga sudah mengalami baptisan atau CD, dan kita sudah merasa mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dan kita lupa untuk memperhatikan kehidupan kita. Kita hidup semau kita saja. Biarlah teman-teman, firman Tuhan hari ini saya rindu boleh mengingatkan setiap kita. Untuk kita boleh kembali lagi kepada Injil, kepada kabar baik yang Paulus beritakan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus diingatkan akan berita Injil, kabar baik, yaitu apa yang Yesus sudah lakukan bagi setiap mereka, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah berita yang Paulus bawa kemana-mana untuk mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus bahwa Yesus telah melakukan karya yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Yesus sudah mati karena dosa-dosa mereka. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan seterusnya. Kita pasti tahu peristiwa salib. Teman-teman, ketika kita mendengarkan berita tentang salib Kristus diberitakan pada hari ini, apa yang teman-teman rasakan? Apa kita merasa ya itu sudah tahulah, saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah jadi orang Kristen, saya tahu kok tentang kisah salib. Namun teman-teman, biarlah ketika hari ini kita mendengarkan tentang kisah salib Tuhan Yesus, kita diingatkan iya, Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa kesalahan saya. Teman-teman sekalian, oleh karena itu teman-teman, kita perlu menyadari untuk terus berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada Injil. Berpegang kepada Injil. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, namun dia mau datang untuk menebus kesalahan setiap kita. Dia datang untuk kita. Dia datang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya. Teman-teman sekalian, biarlah hari ini kita juga mau belajar untuk terus berpegang kepada Injil. Jangan sia-siakan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah kabar baik yang perlu kita pegang, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Hidup kita bukan untuk melayani dosa, tapi kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Teman-teman, ada satu lagu yang dikarang oleh Ibu Astrid Sinaga, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai di zaman ini untuk melayani generasi muda. Ada satu lagu di mana dia menuliskan lirik, dan saya akan bacakan liriknya buat setiap kita. Dikatakan, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Teman-teman, lirik ini begitu luar biasa bagi saya secara pribadi.
Benar, hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Dan itu hanya mungkin karena Kristus sudah melakukan satu tindakan karya yang luar biasa bagi setiap kita. Sehingga hidup kita, orientasi hidup kita adalah untuk menghidupi kebenaran itu. Berpegang kepada Injil berarti kita menghidupi kebenaran itu, teman-teman. Kita mengutamakan good news, kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kita mengimitasi Kristus. Apa yang Dia kerjakan itulah juga yang kita lakukan, teman-teman. Ya, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Itulah hidup bagi Kristus. Itulah hidup bagi Kristus, teman-teman. Selain itu, teman-teman, saya juga ingin mengajak setiap kita untuk terus menyadari kebutuhan akan anugerah Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita terkadang lemah, kita juga memiliki keterbatasan. Tapi biarlah teman-teman kita terus sadar akan anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Rasul Paulus juga menyadari bahwa di antara semua rasul, dia adalah yang paling hina. Kenapa, teman-teman? Karena dia gak pernah lupa siapa dia dulu. Dia adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Dan orang yang seperti ini sangat menyadari akan anugerah Tuhan. Dia pribadi yang paling rusak. Dia menyadari bahwa dia bisa sampai saat ini. Dia bisa sampai menjadi seorang rasul yang Tuhan pakai. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saja. Teman-teman sekalian kasih oleh Tuhan, bukan kita ada sampai saat ini juga semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tahu kok setiap dosa yang kita lakukan. Tuhan tahu kebiasaan buruk kita. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk melangkah di tahun 2021. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan sebagainya, menikmati anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu selalu diberikan kepada setiap kita. Biar kita boleh terus menyadari akan anugerah Tuhan ini dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai respon kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, biarlah kita boleh belajar seperti Rasul Paulus. Dia mau bekerja lebih keras untuk Tuhan. Ini menjadi satu aplikasi khotbah saya hari ini. Maukah kita bekerja lebih keras untuk Tuhan? Di masa pandemi ini, maukah kita bekerja lebih keras untuk Tuhan? Teman-teman, hampir 1 tahun ya kita beribadah secara online. Apa yang kalian rasakan? Mungkin kita saat ini sedang beribadah sambil tiduran, ya. Mungkin kita sambil minum kopi, ya, atau sambil makan saat ini. Teman-teman, maukah kita coba belajar, ya, untuk lebih disiplin lagi, bekerja lebih keras, mendisiplin diri kita, supaya kita bisa lebih baik lagi dalam beribadah. Fokus, konsentrasi ketika kita beribadah, menikmati puji-pujian dari awal sampai nanti akhir ibadah. Supaya teman-teman sekalian kita boleh menikmati ibadah. Memang tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Ya, pandemi ini membawa kehidupan ibadah kita ke dalam satu suasana yang baru, yang tidak mungkin atau tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Biasa kita beribadah di gereja, ya, di lingkungan yang rohani. Sehingga mau gak mau ya kita harus serius beribadah. Karena mungkin ada pengurus yang biasanya menegur kita kalau kita ngobrol atau kita main dan sebagainya. Namun di rumah kita bisa bebas, teman-teman sekalian. Yang mengatur siapa? Kita. Teman-teman sekalian, biarlah kita boleh belajar ya untuk memiliki kehidupan beribadah dengan lebih baik. Apalagi yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Kita bekerja lebih keras untuk Tuhan. Apa teman-teman? Ya mungkin ketika kita sekolah online, kita benar-benar mengikuti sekolah dengan baik. Ketika ujian kita benar-benar belajar, ya, tidak menggunakan berbagai macam cara yang tidak baik untuk kita bisa lulus ujian dan sebagainya. Kita bekerja lebih keras untuk Tuhan. Bisakah kita melayani Tuhan di masa pandemi ini? Bisa. Ya, saya tahu beberapa lokasi atau mungkin juga banyak lokasi berusaha memikirkan kegiatan-kegiatan untuk menjangkau jemaatnya.
mengadakan acara CG via Zoom, mengadakan acara-acara kebersamaan, games dan sebagainya. Teman-teman, maukah kita sama-sama pakai sarana-sarana ini? Walaupun mungkin kita sudah mulai bosan dengan Zoom, tapi kita tahu ini satu hal yang baik yang Tuhan berikan buat saya, untuk saya bisa belajar, untuk saya bisa bersekutu, untuk saya bisa lebih bertumbuh lagi. Mau kita menyediakan waktu, ya, bekerja lebih keras. Kita mengusahakan diri lebih keras untuk kita bisa sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Mungkin kita bisa hubungi pembina kita, Koko, Cici, hamba Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Apa yang bisa saya kerjakan di masa pandemi ini? Teman-teman, mari kita sama-sama aktif, bekerja lebih keras untuk Tuhan. Pandemi ini seharusnya tidak melumpuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Pandemi ini jangan membuat kita akhirnya masuk ke zona nyaman, ya. Kita nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan, hanya menjalankan hari demi hari, menunggu mungkin pandemi ini berlalu, dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi teman-teman, saya ingin rindu mengajak setiap kita hari ini. Yuk kita bekerja lebih keras untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Memperhatikan mungkin teman kita, mendoakan teman kita, menghadiri ibadah dengan baik, mengikuti setiap acara-acara, event-event yang diadakan oleh gereja atau remaja dengan baik. Supaya kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan, melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya kita hidup untuk Tuhan dan bekerja lebih keras untuk Tuhan, sekalipun itu di masa pandemi saat ini. Saya yakin kita bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang boleh kami renungkan. Tuhan, kiranya menolong setiap kami untuk bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Mungkin yang kami lakukan bukan sesuatu yang besar, tapi biarlah kami boleh dengan taat, dengan tekun melakukan baik kehidupan beribadah, kehidupan saat teduh, kehidupan doa, pelayanan kecil yang bisa kami lakukan. Biarlah kami mau ya Tuhan melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Engkau sudah all out, memberikan segalanya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami juga mau ya Tuhan bekerja lebih keras untuk Tuhan. Apa yang kami bisa, kami persembahkan untuk Tuhan. Kemampuan kami, studi kami, kepintaran kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong biarlah masa remaja kami menjadi satu masa remaja yang indah karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga kita akan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami juga diberikan kesempatan ya Tuhan untuk mengembalikan berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah dikumpulkan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya mereka juga diberikan hikmat untuk mengelola dan mengatur dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, biarlah kami mohonkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari teman-teman sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan yang adalah sumber berkat. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita untuk terus dipakai memuliakan nama Tuhan dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday guys, semoga teman-teman semua dapat berkat dari kebaktian kita hari ini ya. Untuk persembahan bisa melalui QR Code yang tersedia. Teman-teman juga pantengin terus Instagram, YouTube, dan official line kita buat update Arise Generation ya. Jangan lupa saat teduh, dan see you next week.